Pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin beberkan sebelum ditembak Brigadir J disuruh masuk ke dalam rumah dan disuruh jongkok serta dijambak atasannya. Kemudian ia katakan Ferdi Sambo perintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Pada saat di TKP mereka berempat sudah di dalam dan Ricky disuruh panggil Joshua. Begitu masuk di TKP, kemudian disuruh jongkok Brigadir J. Informasi dari Baradae yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya. Ya, seorang atasannya di sana Ferdi Sambo. Beber pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin di acara Indonesia Lawyers Club seperti yang dikutip tv1.com Sabtu 13 Agustus 2022. Jadi ia sebutkan yang berada di dalam tempat kejadian itu termasuk Brigadir J dan yang lainnya saat ini sudah jadi tersangka semua. Namun Ibu PC pada saat kejadian ada di dalam tetapi bukan di tempat kejadian, melainkan berada di dalam kamar. Burhanuddin menambahkan dari informasi yang didapatnya, di dalam tempat kejadian tersebut ada Ferdi Sambo, Ricky, Baradae, dan almarhum Joshua. Selanjutnya saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, acara Baradae itu beberkan. Sebelum dieksekusi, rambut Brigadir J sempat dipegang. Lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir Joshua. Kata Baradae, diapakan dulu rambutnya Brigadir J gitu. Lalu Baradae diperintahkan untuk menembak. Woi, tembak, tembak, tembak gitu, ungkap Muhammad Burhanuddin. Kemudian ketika ditanya siapa yang pegang rambut Brigadir J, Burhanuddin katakan si bosnya Ferdi Sambo yang pegang rambutnya Brigadir J. Dengan pengertian rambut Brigadir Joshua dijambak. Namun, ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Sambungnya menuturkan, pelaku yang menembak sudah dituangkan di BAP dan saat ini sedang dalam penyelidikan pada saksi satu lagi. Ia juga berasumsi jika sudah dapat keterangan dari saksi satu lagi, bisa jadi nantinya dapat ketahuan yang menembak satu orang atau dua orang. Nah, ia sebutkan, sementara ini yang dipublis pelaku penembakan Brigadir J hanya satu orang, yakni Baradae. Dalam hal itu, menurut pengakuan Baradae yang menjadi penembak pertama, Baradae bilang ada, tapi dia belum tuntas juga, kata Burhanuddin saat ditanya apakah ada orang lain yang menembak Brigadir J selain Baradae. Cuma dia, Baradae bilang, dia orang pertama yang disuruh menembak. Dia 3 kali menembak, tuturnya. Selanjutnya disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu. Dirinya katakan Baradae belum buka suara soal itu. Cuma dia hanya bilang ada peristiwa yang dari Magelang. Cuma itu aja dia bilang gitu, pungkasnya. Selain itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan sedikit fakta detik-detik sebelum terjadinya eksekusi pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Agus menyatakan bahwa sebelum dieksekusi, Brigadir J ternyata berada di luar rumah Duren 3 tersebut. Akhirnya, Brigadir J masuk ke dalam lantaran dipanggil oleh Ferdi Sambo. Brigadir Joshua almarhum tidak berada di dalam rumah, tapi di taman pekarangan depan rumah. Almarhum J masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS, ujar Agus saat dikonfirmasi Sabtu 13 Agustus 2022. Agus menyebut keterangan tersebut berdasarkan pengakuan dari seluruh saksi yang mengetahui peristiwa tersebut secara utuh. Saat saya pimpin gelar perkara, berdasarkan pemaparan Dirtipidum, semua saksi kejadian menyatakan Brigadir Joshua tidak berada di dalam rumah, jelas Agus. Polri menetapkan 4 tersangka kasus penembakan Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir Kuat Ma'ruf, dan Bribka Rizky Rizal. Dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya adalah Baradae disuruh menembak Brigadir Joshua oleh Irjen Ferdi Sambo. Irjen Ferdi Sambo pun diduga memainkan perannya
sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak. Dalam hal ini, Ferdi Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak-menembak. Atas perbuatannya, mereka semua disangka melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 Junsto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.